Struktur bawah atau fondasi itu harus lebih kuat dari struktur atas. Ya. Karena kalau struktur atasnya kuat, Ya. tapi fondasinya ambles, ya nggak ada artinya. Benar. Jangan-jangan karena nggak terlihat, si kontraktor ngejar cepatnya, penggunaan semennya juga sedikit aja, asal-asalan gitu kan. Jangan sampai tanda kutip nebeng fondasi tetangga nih, udah dikonekin, nggak boleh. Itu nggak boleh antara satu rumah dengan rumah yang lain itu konek fondasinya nggak boleh. Halo teman kokoh, kembali lagi nih di KUA Konstruksi untuk Awam bareng sama aku Cynthia Oktaviani, ada Mas Rahmat dan juga ada tamu spesial kita yaitu Insinyur Faisal Arif STMT alias Mas Faisal. Apa kabar Mas? Baik. Sehat, Mas Rahmat sehat? Sehat. Ketemu lagi kita nih ya. Nah seru banget kalau sebelumnya aku sama Mas Faisal tuh udah ngobrol-ngobrol soal struktur bangunan. Masih ngebahas soal struktur bangunan nih kali ini. Kemarin aku baru aja ngobrol dan konsultasi sama arsitekku, dan berkali-kali arsitekku tuh ngebahas soal pondasi dan juga slope. Nah sebenarnya pondasi sama slope ini tuh apa sih? Dan kenapa kok ini penting banget gitu ya untuk struktur bangunan? Oke, jadi fondasi itu adalah bagian atau elemen dari struktur bangunan yang mana dia berfungsi untuk menyalurkan beban ke tanah. Ya, jadi dia adalah sebagai tumpuan paling dasar nih sebelum dia tersalurkan ke tanah. Itu yang kita injak berarti ya? Iya, jadi dia biasanya tertanam di dalam tanah. Oke. Kemudian slope itu adalah ibaratnya balok ikat ya, yang akan mengikat antar fondasi. Jadi ada misalnya fondasi satu titik dengan titik lain itu harus diikat tuh dengan balok ikat atau slope. Oke. Jadi kalau mau bangun struktur rumah nih, itu penting banget ada yang namanya pondasi sama slope. Iya. Oke, Mas Rahmat ada yang mau ditambahin nggak? Ya, tadi penting banget karena pondasi dan slope itu termasuk di struktur bawah. Jadi struktur bawah itu harus kuat, harus stabil. Benar. Kenapa? Kalau dia ada penurunan yang berbeda, maka mengakibatkan ke bangunan atasnya juga pasti akan retak. Karena gaya yang bekerja tidak jadi seimbang lagi, gitu kurang lebih begitu. Benar. Itulah kenapa pembangunan struktur itu menjadi hal yang sangat-sangat penting ya. Betul. Harus diperhatikan dan harus berkualitas. Tapi kalau ngomongin pondasi sama slope gitu, ada nggak sih kira-kira jenis-jenis pondasi dan juga slope mungkin berdasarkan fungsinya, berdasarkan bentuknya? Ya, jadi secara umum fondasi itu dibagi menjadi dua nih. Jadi ada namanya fondasi dangkal dan fondasi dalam. Jadi fondasi dangkal itu seperti fondasi tapak ya, atau fondasi pasangan batu kali. Kalau fondasi dalam itu fondasi seperti borpel, kemudian tiang pancang atau istilahnya orang awam paku bumi ya. Itu adalah fondasi yang dalam. Fungsi dari fondasi penting sekali. Tadi selain supaya penurunannya itu sama, juga dia tidak boleh gagal. Jadi dalam konsep perencanaan bangunan gedung itu ada prinsip bahwa struktur bawah atau fondasi itu harus lebih kuat dari struktur atas. Karena kalau struktur atasnya kuat, tapi fondasinya ambles, ya nggak ada artinya. Benar. Jadi dia akan miring atau ambles itu akan sulit sekali perbaikinya. Oke. Makanya harus banget kokoh, harus banget kuat. Iya. Nambahin boleh, Mbak? Boleh. Oh, ini, jadi tadi kekuatan dari pondasi itu salah satunya faktornya adalah dari materialnya. Jadi kalau kita berbicara pondasi, itu kan bagian struktur yang langsung berhubungan dengan tanah. Yes. Di mana di tanah-tanah tertentu kandungan sulfatnya juga tinggi. Iya, betul. Gitu kan. Jadi di area pondasi itu selalu penggunaan semen harus lebih banyak. Itu yang perlu diingat. Gitu. Jadi konsumsi semen katakanlah di area bangunan atas katakanlah 1 kubiknya dia butuh 6-7 sak. Kalau di pondasi harus lebih bisa lebih 1 sak. Jadi harus lebih. Itu juga ada di peraturannya di PU juga sudah diatur bagian bangunan yang bersentuhan dengan tanah itu memang konten semen minimumnya sudah diatur lebih banyak daripada bangunan yang tidak bersentuhan dengan tanah.
Oke, jadi itu harus diperhatikan juga ya. Iya. Jangan sampai nanti konsumsi semennya tidak mumpuni. Iya. Akhirnya malah jadi nggak kokoh deh. Iya, karena pondasi ini kan bagian yang nggak terlihat nih. Iya, Ya, betul. kawan awam juga harus memperhatikan juga tuh Mm-mm. pada prosesnya. Jangan-jangan karena nggak terlihat, si kontraktor ngejar cepatnya, penggunaan semennya juga sedikit aja, salah-salan gitu kan. Volumenya, ukurannya itu harus benar-benar dilihat. Tadi termasuk fondasi dalam, kedalamannya benar-benar harus diperhatikan tuh. Ketika di gambar sudah tertulis katakanlah 8 meter, ya benar-benar harus 8 meter. Oke. Karena kalau enggak ya akibatnya akan ngefek ke bagian atas. Oke. Tuh harus di take note ya teman Koko semuanya. Jangan sampai nggak sesuai nih sama gambar kerja yang udah direncanakan. Oke, Mas Faisal, aku tuh pernah dengar, bahkan sering nih ya dengar yang namanya fondasi cakar ayam. Nah itu tuh apa sih, Mas? Nah, ini unik ya, nama cakar ayam sudah sangat terkenal di masyarakat kita. Jadi perlu difahami bahwa fondasi cakar ayam itu adalah fondasi gabungan antara fondasi telapak dan juga ada tiangnya. Jadi di bawah telapak ada namanya strospel. Dia seolah sebagai cakar ayam yang mencengkram ke tanah. Nah, itu ada beberapa yang digunakan, tapi saat ini sudah mulai jarang digunakan. Jadi yang umum adalah fondasi tapa atau kalaupun harus fondasi dalam ya borpel sekalian gitu kira-kira seperti itu. Oke. Jadi makanya disebut cakar ayam karena bentuknya mencekram gitu ya di bawah ya. Iya. Oke. Terjawab akhirnya penasaranku selama ini. Nah, kalau ngomongin soal struktur gitu ya, kira-kira biasanya material apa sih yang digunakan untuk membuat fondasi dan juga sloof? Ya, untuk fondasi dalam itu ada juga kita menggunakan baja ya. Jadi misalnya tiang pancang menggunakan pipa baja atau bahkan zaman dulu itu menggunakan profil habim ya, baja yang ditanam. Kemudian ada juga yang menggunakan beton. Jadi misalnya borpel atau tiang pancang beton precast. Dan untuk fondasi dangkal itu tapak itu umumnya menggunakan beton bertulang. Ada juga yang menggunakan fondasi pasangan batu kali untuk fondasi lajur. Kira-kira jadi ada baja, kemudian pasangan batu kali dan juga beton. Nah, beton pun harus dipastikan bahwa materialnya bagus ya untuk betonnya. Nah, kalau dari Mas Rahmat nih, kita ngomongin soal material. Apa sih kuncinya, Mas, gitu supaya bisa mendapatkan struktur fondasi dan juga sloof yang oke dan pastinya kokoh? Ya, sebenarnya tadi terkait beton itu kan dia di situ ada mutu. Jadi untuk mengunci mutu itu ada 2 metode. Yang pertama precast dan cast inside. Precast dan cast inside. Tadi yang dibilang tiang pancang itu termasuk di precast. Jadi fondasinya atau tiangnya itu sudah diproduksi di pabrik, kemudian ditanamkan, gitu kan? Itu masuk di precast. Metodenya, mutunya sudah dikunci di pabrik. Nah, yang perlu kita amati benar, kita jaga benar itu yang inside, cast inside. Jadi fondasi yang cast inside tadi mau borpel, mau fondasi telapak, itu mutunya benar-benar harus dijaga, gitu kan? Dari penggunaan semennya harus 3 roda, jumlahnya juga harus benar-benar dijaga, jangan sampai kurang karena fondasi ini bagian struktur yang paling rawan, paling bawah, tapi tidak terlihat. Jadi orang kalau diabaikan itu dampaknya sampai ke atas, kan gitu. Jadi sebagai pemilik rumah kita tuh juga harus kritis, kita harus ngecek juga ya. Jangan sampai material semen ini salah gitu ya. Nah, satu lagi Mbak, tadi sudah nyinggung tentang precast. Saat ini 3 roda punya terobosan untuk pengembangan struktur rumah 1 lantai. Jadi struktur rumah 1 lantai, 3 roda sudah memiliki produk rumah pracetak Indosemen. Jadi sloof, kolom, dan baloknya itu sudah precast. Jadi di lapangan tinggal disambung. Jadi nggak perlu ribet-ribet ngecek lagi kualitasnya. Iya, udah nggak perlu. Tinggal pasang aja. Tinggal pasang. Oke, aku suka yang nggak ribet-ribet kayak gini ya. Pastinya juga buat kita semua para awam lebih mudah juga untuk memastikan kualitasnya terbaik. Oke. Nah, kembali lagi ke Mas Faisal nih di sini. Aku penasaran deh, ketika kita menentukan fondasi dan sloof, itu ada kriterianya nggak sih? Ya, jadi untuk menentukan jenis fondasi yang akan kita gunakan atau kriterianya itu harus berdasarkan data tanah, ya. Jadi kita membangun juga harus ada data tanahnya nih. Harus ada data tanahnya. Iya. Supaya kita mengetahui lapisan tanah keras itu di kedalaman berapa, ya. Apakah di 1 meter, 2 meter, atau bahkan di 20 meter.
Sehingga dari situ kita bisa menentukan, misalnya dia lapisan tanah kerasnya ada di 2 meter, ya cukup kita pakai fondasi dangkal. Kalau dia di 20 meter misalnya ada di Jakarta Utara itu kan dalam ya tanah kerasnya, ya kita harus mau gak mau harus pakai fondasi dalam. Jadi penting untuk perencanaan, sebelum merencanakan, owner atau pemilik rumah harus punya data tanah. Oke. Jadi ternyata kalau kita membangun rumah di satu daerah sama daerah lain itu bisa beda ya. Kalau udah beda tempat, beda kualitas tanahnya, beda struktur tanahnya, itu udah berubah juga ya. Oke. Dari Mas Rahmat ada tambahan? Nah, 3 roda untuk menunjang kualitas dengan perbedaan tanah tadi atau perbedaan area pembangunan punya macam-macam produk nih, Mbak. Yang pertama, untuk di daerah yang sulfat tinggi atau biasanya di pinggir pantai, itu ada semen tipe 5 yang memiliki daya tahan sulfat tinggi. Terus semen tipe 2 itu sulfatnya sedang, tapi panas hidrasinya juga sedang. Terus tipe 1 kegunaan umum. Tetapi yang perlu disyukuri adalah material semen 3 roda yang tipe PCC yang saat ini di pasaran itu sudah mengakomodir itu, jadi punya ketahanan sulfat, panas hidrasinya juga rendah, jadi sangat bagus untuk di area pondasi di Indonesia. Jadi ternyata tuh tipe-tipe semen ada banyak ya? Banyak. Karena aku taunya cuman kalau mau pakai semen ya semen 3 roda, tapi ternyata bisa disesuaikan juga nih dengan sama kebutuhan. Kemudian di mana kita mau membangun bangunan tersebut gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap tipe semen yang akan kita gunakan. Oke. Nah aku penasaran nih, kalau secara umum ya Mas Rahmat, kayak gimana sih proses kerja pembangunan pondasi dan juga slope itu? Proses kerja pembangunan pondasi. Jadi gini, pondasi itu kan harus presisi karena dia menahan beban di atasnya untuk ke bawah. Agar presisi, pertama-tama perlu kita membuat boplang namanya atau papan duga. Nah, itu akan menentukan titik-titik pondasi gitu kan, atau lajur-lajur pondasi bentuknya seperti apa, itu melalui boplangnya gitu kan. Nah, setelah digali, pastikan kedalamannya sesuai dengan gambar kerja. Jadi jangan sampai, karena di gambar kerja tadi kan sudah berdasarkan investigasi tanah dan sebagainya, kedalamannya harus sesuai ukurannya, dan yang paling penting adalah tadi lebar dari pondasi. Karena pondasi itu sangat tergantung dari luas area yang bersentuhan dengan tanah gitu ya Pak ya. Jadi lebarnya benar-benar harus tercukupi. Kalau di gambar tersebut katakanlah 1 meter ya harus 1 meter. Jangan di diskon atau jangan di korting gitu kan. Tinggi dalamnya gitu kan. Nah yang sering terjadi itu kalau saya melihat untuk di rumah-rumah itu kadang bentuk antara gambar dan realisasi kadang berbeda nih Pak. Jadi ini terutama untuk pondasi dangkal yang menerus ini. Kadang tukang ini membentuk pondasi kotak gitu aja, padahal itu nggak efisien. Oke, ditentukan di lebar di bawahnya katakanlah 80 cm gitu kan. Cuman karena mungkin cara bentuknya bikin galiannya dia sudah kotak, gitu kan, bikin pondasinya kotak juga tuh. Maksudnya dipenuhin aja lah asal gitu kan. Itu nggak efisien sebenarnya untuk dari kebutuhan materialnya, karena ada beberapa bagian material yang terbuang yang sebenarnya tidak menahan beban tuh. Jadi kenapa di pondasi kalau berbentuk trapesium, berbentuk telapak itu sudah dipikirkan efisiensi materialnya. Itu juga harus sesuai bentuknya. Jadi jangan asal gampang ngerjainnya. Jangan asal ngerjain, ini harus disesuaikan sama gambar kerja. Karena perencana kan pasti sudah memikirkan berbagai hal ya untuk sangat-sangat efisien dan pastinya efektif. Oke, Mas Faisal, untuk pemilik rumah nih ya, kalau kita mau melakukan pengawasan, mau memonitor gitu, kira-kira pondasi dan slope kita nih udah oke, udah tepat atau belum? Itu apa aja sih yang harus dicek? Oke, ada beberapa item yang harus dicek. Jadi yang pertama adalah pastikan kedalamannya itu sesuai dengan gambar. Ya, kalau misalnya kedalamannya 2 meter ya harus 2 meter. Kemudian yang kedua adalah pastikan pembesiannya ya, jumlah besinya berapa, diameter berapa, itu harus sesuai dengan gambar. Kemudian yang ketiga adalah lagi-lagi pastikan mutu dari betonnya ya. Jadi kalau betonnya menggunakan misalnya FC25 ya harus FC25. Dan yang terakhir adalah pastikan pengecorannya itu benar-benar padat. Ya, padat. Artinya tidak boleh ada rongga-rongga, sehingga untuk menghindari besinya itu
terpapar atau terserang keropos tadi. Oke. Jadi memang betul-betul semua harus dipastikan nih, jangan sampai tidak sesuai dengan rencana. Dan tadi juga ya, betonnya tuh cornya harus benar-benar padat ya, supaya tidak korosi pastinya ya. Oke, kalau misalnya nih aku mau ningkatin rumah gitu ya, itu apa aja sih yang harus dilakukan dan diperhatikan? Ya, jadi ketika kita punya rumah yang sudah ada, misalnya 1 lantai mau jadikan 2 lantai, tentunya kita harus mengecek fondasi existing, fondasi yang sudah ada itu ketika ditambahkan beban, misalnya 1 lantai, 2 lantai, apakah masih cukup atau masih kuat. Jadi dia harus dihitung ulang, dianalisis ulang, apakah dia masih cukup atau butuh perkuatan. Jadi misalnya dia butuh perkuatan, ya harus digali, lebarin, dibesarin dan sebagainya. Jadi intinya struktur existing atau fondasi existing harus dihitung ulang dengan penambahan beban tersebut. Oke, supaya dipastikan nantinya aman ya ketika kita mau ningkatin rumah. Pantesan ya ada yang namanya rumah tumbuh gitu ya. Jadi misalnya baru 1 lantai dulu, nanti suatu hari bisa jadi 2 lantai atau lebih. Dari Mas Rahmat ada insight juga? Sebenarnya kalau rumah tumbuh itu dia sudah direncanakan dari awal. Karena istilahnya dia untuk tumbuh. Itu tadi yang berarti mungkin fondasinya sudah bisa untuk menahan, mumpuni. Cuman yang bahaya itu adalah rumah yang dadakan tumbuh nih, yang tahu-tahu mau renovasi. Itu kan harus dicek tadi. Kalau istilah di lapangan kita sering kita suntik strukturnya, gitu kan. Suntik itu berarti dia menambah jumlah ataupun dimensinya. Jadi tadi sudah disebutkan ada struktur utama atau primer, ada struktur sekunder. Rata-rata yang harus benar-benar ini ada struktur utamanya atau primernya. Ketika sewaktu pas pelaksanaan suntik struktur itu juga harus diperhatikan, karena apalagi ketika samping kanan kiri belakang sudah dengan tetangga gitu kan. Benar. Jangan sampai pas proses pembobokan gitu kan. Pembobokan itu memberikan ruang untuk membangun si pondasi atau si slope tadi gitu kan. Itu merusak ke tetangga. Atau bahkan jangan sampai tanda kutip nebeng pondasi tetangga nih. Udah dikonekin, nggak boleh. Itu nggak boleh antara satu rumah dengan rumah yang lain itu connect pondasinya nggak boleh. Kalau bisa malah ada pemisahnya atau dilapisin atau apa. Karena ketika ada pergerakan biar sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai ketika yang turun rumah sebelah yang kita punya ikut turun gitu kan, gitu. Proses pembobokan itu kan sebenarnya sulit ya. Dan tanda kutip ruangnya terbatas gitu kan. Itu yang kadang tukang itu juga malas ngerjainnya. Jadi ngejar cepatnya. Nah, itu proses itu justru paling penting diawasin nih. Jadi jangan sampai pas bobokin asal jadi, tahu-tahu kita lihat sekarang masih gali, besok udah dicor rapi, Bang. Pertanyaan nih kan gitu kan. Padahal prosesnya harusnya lama itu, panjang gitu kan. Apalagi di daerah-daerah tertentu muka air tanahnya suka tinggi tuh, sudah suka ini air juga harus ada dikeringin juga gitu kan. Itu harus benar-benar diperhatikan di situ. Jadi jangan terlalu percaya dengan bagian yang tidak terlihat gitu kan. Bukan berarti kita curiga atau tapi kita harus memastikan lah. Kita harus pastikan bahwa dikerjakan sesuai dengan gambar kerja gitu. Betul. Dan memang tujuan dari konten ini adalah untuk mengedukasi teman-teman kokoh semua supaya bisa lebih kritis ya, bisa mengawasi juga. Karena tadi kan juga Mas Faisal udah bilang ya, bukan cuma butuh perencanaan yang baik, tapi juga pengawasan yang baik. Aduh, luar biasa, banyak banget nih ilmu yang aku dapetin dari 2 expert kita yang ada di sini. Thank you so much Mas Faisal for sharing. Sama-sama. Makasih Mas Rahmat udah kasih banyak banget ilmu-ilmu bermanfaat tentunya buat kita. Dan untuk teman kokoh semuanya, jangan lupa untuk terus pantengin YouTube channel kita di Semen 3 Roda, karena masih ada banyak banget konten-konten bermanfaat yang udah disiapin buat teman-teman kokoh semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram, Facebook, dan juga TikToknya Semen 3 Roda, karena ada kuis dengan hadiah menarik buat kamu-kamu yang udah nonton KUA Konstruksi untuk Awam. Cynthia bakal ketemu lagi nih sama para inspiring speakers dan berbagi semuanya tentang konstruksi. Masih di KUA Konstruksi untuk Awam.